A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Penjelasan surat Ar-Ra'du ayat ke-23 penjelasannya. Sekarang penjelasan ayat ke-23 surat Ar-Ra'du. Belum dijelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ayat ke-23 surat Ar-Ra'du masih bersambung dengan ayat ke-22. Masih ada hubungan dengan ayat ke-22, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang akan beruntung kelak di akhirat. Mudah-mudahan semua beruntung kelak. Di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mana sifat orang-orang yang akan beruntung kelak di akhirat? Di antaranya ada 8 sifat ya, untuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini harus ada kontrol pada diri kita masing-masing. Kontrol nih, harus ada 8 perkara ini yang akan membuahkan keberuntungan. Ya, akan membuahkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan ya, di dunia maupun kelak di akhirat. Yang pertama sifatnya adalah memenuhi janji. Memenuhi baik janji kepada Allah atau janji dengan sesama makhluk Allah. Itu sifat yang pertama. Ya, di antara tanda orang yang akan beruntung di akhirat kelak, baik di dunia maupun di akhirat, yang pertama adalah memenuhi janji. Pertama, memenuhi janji. Baik janji kepada Allah maupun janji dengan sesama makhluk Allah. Jadi kalau kita berjanji, hati-hati, jangan sampai ingkar, apalagi zaman sekarang ya. Hati-hati ya, apalagi sudah ngaji, ahli pengajian, waduh harus betul-betul dijaga. Kalau kita janji, penuhi itu janji. Yang kedua, tidak membongkar terhadap janji. Tidak membongkar terhadap janji. Baik itu janji kepada Allah atau janji dengan sesama makhluk Allah. Ketiga, menjaga hubungan silaturahmi. Menjaga hubungan silaturahmi dan memenuhi hak kewajiban kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ketiga, menyambung, menjaga jangan sampai memutuskan silaturahmi. Ya, menjaga silaturahmi dan menjaga seluruh hak yang wajib kepada Allah dan kepada hamba Allah. Kenapa? Karena di dalam silaturahmi ini luar biasa keberuntungan yang Allah siapkan. Ya, bagi orang yang ini contoh kita ngaji nih. Ketika kita ngaji, niatnya niat silaturahmi juga. Niat thalabul ilmi dan niat Jangan lupa ya, bapak-bapak, ibu-ibu.
Kita ngaji tiap pagi, ya Allah saya niat thalabul ilmi karenamu, juga niat silaturrahmi karenamu. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang menginginkan agar dilapangkan rizkinya, amin, hoyong jembar rizki. Siapa orang yang berkeinginan ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah dan dipanjangkan usianya dalam keberkahan Allah, kata Nabi SAW, fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Jadi niatkan kita tiap pagi atau kemana saja, jangan lupa ketika kita berkunjung kepada saudara-saudara kita, niat silaturahmi. Minimal 2 tuh keuntungannya. Yang pertama, dilapangkan rizkinya yang halal. Yang kedua, dipanjangkan usianya yang barokah. Yang ketiga, yang keempat, sifat orang yang akan masuk surga, yang akan beruntung kelak di akhirat. Artinya sifat ini menyebabkan dia husnul khatimah, ya. Jadi ada sifat-sifat yang menyebabkan su'ul khatimah, ada sifat-sifat yang menjadi sebab husnul khatimah. Yang keempat, al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Hatinya ada rasa takut kepada Allah. Yang kelima, al-khaufu minal azab, takut dari siksaan Allah. Ya, takut dari siksaan Allah, sehingga dia mengoreksi dirinya sebelum dikoreksi kelak dia memeriksa dirinya sehari-harinya, apa yang dia lakukan terus diperiksa sebelum dia diperiksa kelak di akhirat. Memeriksa sekarang sebelum diperiksa kelak di akhirat. Yang keenam adalah sabar. Sabar di dalam melaksanakan terus dia sabar, bertahan, artinya terus bertahan, mempertahankan di dalam melaksanakan kebaikan, terus apapun godaannya dia terus melawan itu godaan untuk di dalam melaksanakan ketaatan. Contoh ketaatan, ya, thalabul ilmi, terus dia paksa terus, masya Allah. Lalu sabar di dalam menerima uji, dia tidak mengeluh kepada manusia, mengeluhnya kepada Allah. Sabar, ridha ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia, ya. Tidak gelisah hatinya tidak galau, tidak depresi, ya, menerima atas ujian-ujian dari Allah. Kemudian sabar di dalam meninggalkan maksiat. Ya, bertahan dia menjaga diri dari perbuatan padahal biasa dia tuh maksiat. Megang HP paling gampang tuh maksiat. Ya, pegang HP paling gampang. Lihat maksiat tuh paling gampang. Ya, YouTube-nya, Facebook-nya, apalagi TikTok-nya, apalagi Instagram-nya, wah paling gampang. Tapi dia jaga itu mata nggak lihat maksiat. Ya, jaga mata nggak lihat. Nah, itu sabar dari meninggalkan maksiat, bertahan. Yang dilihatnya yang baik, yang dilihatnya yang bermanfaat. Yang keberapa itu? Yang keenam, nah, kita harus punya tuh sifat sabar, ya. Sabar di dalam melakukan ketaatan. Aduh, itu betah Buya Mas Sandren, sabar santri. Pingin pulang Buya, sabar tetap. Itu bagus. Pingin ditahan, pingin pulang terus. Wah, ditahan, kuat. Nah, itu bagus. Itu tanda orang akan masuk ke dalam surga. Santri-santri yang kuat, ya. Aduh, malas nih ngaji, sabar, paksakan terus. Malas ini ngapalin, sabar, paksakan. Nah, itu santri-santri yang akan beruntung. Mau beruntung kamu? Nah, itu harus sabar, ya. Harus sabar. Inginnya maksiat dilawan, itu harus sabar. Aduh Buya nih saya budug,
Kalau santri kan suka bu korengan nih Buya gimana? Sabar. Biasa itu santri mah, ya. Biasa itu santrinya. Kalau santri itu suka ada korengan sudah biasa itu godaan, ujian. Enggak usah kaget, ya, itu. Terus bertahan di dalam ketaatan, bertahan meninggalkan kemaksiatan, menerima atas uji, sabar, ridho gitu. Nanti anak-anak santri harus seperti itu. Itu tanda santri yang akan beruntung. Santri yang akan sukses. Maka kalian terus bertahan di dalam thalabul ilmi ya. Jangan tergoda ingin pulang, enggak betah, lawan itu semua.